akan membahas tentang permasalahan dan pemecahan masalah pendidikan di Indonesia. Cek, 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 cek. Jangan lupa Like, komen, subscribe. Jangan lupa menyaksikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan penting yang sedang dihadapi oleh negara kita saat ini, dikarenakan pada zaman sekarang, setiap tahunnya, setiap jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan biaya pendidikan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah karena terhalang biaya pendidikan. Maka penjelasan dari kelompok kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana masalah pendidikan dan pemecahan masalah pendidikan di negara kita ini. Ada 4 jenis permasalahan pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua, masalah mutu pendidikan, yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan, dan yang terakhir, masalah relevansi pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Lantas, bagaimana pemerataan pendidikan di Indonesia? Saat ini, kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata. Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang berjumlah sekitar 38,4 juta atau 17,6% dari total penduduk Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2007. Problem mereka, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis, yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antar genre. Pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah terpencil, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai, serta adanya sistem bergantian pagi dan sore untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunanya bisa merata. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon baran dengan menggunakan sistem sertifikasi. Hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, maka sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi proses belajar yang tidak optimal, kemudian menghasilkan skor ujian yang baik, maka hampir dipastikan bahwa hasil ujian belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada sasaran pemecahan masalah atas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya pemecahan permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarnya. Masyarakat tidak akan melihat proses bagaimana ia belajar, yang dilihat hanyalah hasil akhir dari sekian lama ia menempuh pendidikan. Permasalahan yang banyak muncul sekarang adalah apakah kualitas keluaran dari sistem pendidikan itu termaksud dalam pribadi yang benar-benar berkualitas sebagai manusia. Pembangunan dalam hal ini mampu membangun dirinya sendiri dan lingkungannya, tetapi jelas tidak mudah mengukur mutu produk keluaran tersebut.
Masalah pendidikan yang ketiga yaitu masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendaya gunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, maka dikatakan efisiensinya tinggi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka dikatakan efisiensinya rendah. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar. Masalah keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual, yang tersedia, maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Masalah relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti 1. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. 2. Peningkatan kemampuan akademik, kesejahteraan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pembaruan sistem pendidikan. 4. Memperdayakan lembaga pendidikan. 5. Mengembangkan kualitas sumber daya alam. Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan dan berperan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Hal ini dikarenakan sasaran pendidikan adalah manusia yang merupakan pelaku dalam kegiatan pembangunan serta usaha pendidikan yang mempunyai orientasi ke depan dan harus dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, agar masalah-masalah pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok, yang dapat dijadikan acuan bagi pemecahan masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahannya.